Oh, Setri. Halo, selamat sore semua. Hari ini kita akan sharing dengan salah satu narasumber yang tidak lain tidak bukan adalah istri saya tercinta. Untuk diskusi pada sore hari ini, kita mulai dulu ya. Apa kabarnya ya? Halo, Banyak proyek nih, tapi pusing. semangat ya, tetap semangat dan terus Kayak gini sekarang kesibukannya apa ya? BTW ya, saya belum kenal di semua kan katanya tak kenal sama kata saya, jadi saya boleh jadi akan dibahas perkenalan diri saya terlebih dahulu. Menjadi banget narasumbernya ya, perkenalan diri sendiri. Jadi halo teman-teman, sebagai keterangan saya ada Liga, saya istri dari seorang pria yang ada samping saya Pria yang ini. sangat beruntung. Masya Allah, saya jadi uang banget ya. Dan kalau saya sekarang kesibukan saya apa, saya adalah salah satu pendidik di salah satu yayasan pengembangan anak usia dini yaitu di AIW. Berarti profesi Kak Ega ini berhubungan dengan anak-anak ya? Terus gimana sih perasaan Kak Ega ketika harus bertemu dan berhubungan langsung dengan anak-anak setiap hari? Perasaannya ya, aduh coba kan perasaannya, tapi dari semuanya persentase paling banyak itu minus bahagia ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa? Aduh banyak banget alasan ketika ceritanya kenapa saya merasa seperti itu sama anak-anak. Mungkin saya akan apa ya, mendiskusikan saya dari lagi kenapa saya merasa senang, merasa bahagia ketika bertemu dengan anak-anak. Pertama adalah anak-anak itu versinya tuh positif gitu loh. Jadi misalnya nih, kita dari rumah pas juga kita ada capek apa, dan ketika ketemu anak itu kayak otomatis langsung berubah gitu loh moodnya. Karena mungkin anak itu kan makhluk yang sangat lucu dan juga kita sangat random ya kan. Apa yang mereka ucapkan, ketika mereka yang mereka lakukan itu kayak di luar dari apa yang udah kita pikirin gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba mereka dari A sampai B, dari B ke C gitu. Dan itu sepertinya sangat amat menghibur diri saya ini ya. Seperti itu kan. Untuk pertanyaan berikutnya, kenapa sih Kak Ega lebih memilih menjadi seorang pendidik? Aduh, kenapa memilih menjadi seorang pendidik? Sebenarnya dalam menjawab dengan tegas bahwasanya saya tidak memilih, tapi alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi salah satu seorang pendidik. Selama menjadi seorang pendidik, ada nggak tantangan yang paling berat yang Kak Ega rasakan? Tantangan paling berat apa ya? Mungkin lebih ke kayak ketika anak kemana dan ternyata anak tersebut lagi nggak stabil gitu. Jadi kayak jadi ya itu kita harus benar-benar menunjuk mereka, atau kita tanya mereka dulu apa sampai akhirnya nanti mereka bisa terbuka ke kita gitu. Jadi kayak biar mereka itu kembali seperti semula. Jadi harus mengikuti ikutnya anaknya dulu ya? Ya, jadi kita nggak bisa nih kalau misalnya mereka datang dengan keadaan mereka cemburu, mereka lagi nggak itu, tiba-tiba kita sodori, yuk kita belajar ini, Nggak mau, kan nggak bisa kan? Jadi anak-anak kita sebagai orang dewasa aja, ketika kita anaknya lagi nggak takut juga seperti itu tidak mampu untuk menjalankan itu kan. Apalagi kan anak-anak itu kan fitrahnya belum main kan, jadi ya kita nggak bisa menuntut mereka datang kamu sebagai ini. Jadi kita harus benar-benar membuat ucapan mereka tersebut bahagia dulu, mereka lebih ceria dulu, dan kemudian baru dari kita masuk ke dunia mereka. Pertanyaan berikutnya, tapi dengan tantangan yang Kak Ega hadapi tersebut, apakah Kak Ega enjoy menjalaninya? Enjoy banget dong, alhamdulillah ya. Kenapa? Kenapa enjoy? Pertama apa ya, itu loh Apa yang membuat saya enjoy menjalani pekerjaan yang sekarang? menjalaninya adalah dari anak-anak itu saya belajar banyak sekali. Karena mungkin dulu sebelum saya di dunia pendidikan yang
spesifiknya ke pendidikan anak usia dini ya, itu saya merasa bahwa warnanya mereka yang akan belajar banyak dari saya gitu, karena kan secara usia kita beda jauh kan, jadi ibaratnya mereka anak saya dan saya adalah orang mereka gitu, tapi ternyata saat saya terjun ke dunia pendidikan anak usia dini ini itu benar-benar terbalik sekali. Jadi saya yang banyak belajar dari mereka. Terbalik ya? Iya, jadi saya banyak belajar dari mereka. Dengan berbanyak karakter yang berbeda-beda. Iya, dengan banyak karakter yang berbeda, saya harus tahu nih, oh si A ini karakter seperti ini, dia tidak boleh seperti ini, si B karakternya seperti ini, dan saya tidak boleh melakukan hal seperti ini. Jadi kayak semakin banyak anak yang saya temui dan itu sangat amat banyak juga saya belajar dari mereka gitu. Jadi kan anak-anak itu kan apalagi untuk anak yang usia 3 sampai 5 tahun ini adalah ekskul banget kan, jadi kadang ya mereka itu gampang banget menyerang apa yang kita ucapkan, jadi anak itu respons. Jadi kayak dari situ saya belajar banyak banget, jadi kayak dari tutur kata, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang mereka lihat dari kita, itu kan juga kesalahan mereka gitu. Jadi yang membuat saya diri itu saya bisa belajar banyak hal dari mereka yang belum tentu orang lain bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Untuk pertanyaan berikutnya nih, dari profesi KAEK yang sudah dijalin sekarang, ada nggak ilmu yang dipakai dari KAEK? Ilmu banyak banget, tentunya ilmu parenting ya, karena saya bertemu banyak anak, banyak orang tua, dan tentunya parentingnya berbeda-beda gitu. Jadi untuk saya yang belum menjadi seorang ibu ini kayak sedikit saya belajar tentang parenting itu. Jadi ketika orang tua mengatakan parenting ini, anaknya bakal seperti ini. Ketika orang tua yang terpilih seperti ini, anaknya seperti ini juga. Dan tentunya kayak ya belajar banyak hal juga sih terhadap gimana tumbuh kembangnya anak selama ini di mana. Untuk kedepannya, KAEK akan tetap menjadi tenaga pendidik atau gimana? Kalau untuk kedepannya saya tidak tahu, yang jelas saya sedang menikmati sekali kayak profesi yang saya jalankan saat ini, enjoy sekali alhamdulillahnya, dan untuk kedepannya nih gue bakalan bisa ya Tuhan yang tahu nih kita kedepannya kan nanti salah satunya saya bilang saya tetap akan di sini tapi Tuhan bukan lain bukan sebaliknya, saya tidak bisa memastikan yang jelas ya yang ada di jalan aja seperti itu. Baik sekali nih ilmu yang kita dapat dari sore hari ini dari narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Ega atas waktunya dan sekian. Bye-bye.